dari segi pemilihan hero-nya. Dia main Chow, dia juga main hero-hero healer. Jadi apakah kita akan melihat complexity hero yang akan dimainkan oleh Aurora? Alright, kita langsung memasuki ke drafting phase. Dimana langsung respect terhadap Fanny. Sir, what's your comment? Oke, tentu hero kali ini yang sudah dimiliki dari Demon Kite agak sedikit mirip-mirip sebenarnya sama Favian, sama-sama main assassin juga. Hanya saja kalau dibandingkan dengan win rate-nya ya, dibandingkan dengan King Kong deh, anggap. Demon Kite ternyata diem-diem di MPL Philippines, itu 4 kali pick Fanny 100% win rate loh Pak. Padahal, makanya udah ban aja. Padahal konotasinya, ngelihat Demon Kite ini tidak terlalu power dengan assassin. Iya, dia dengan biasanya ke fighter, bener kan? Tapi ternyata malah membuktikan kalau para pasukan dari tim Liquid ID ini benar-benar mengerikan. Wah, ini dia nih. Pilihan dari Angela juga sudah ditutup sehingga tim Liquid ID akan nge-delete secara langsung pemilihan dari Link-nya mungkin. Dan Matilda juga Renegade. Renegade ini bisa dibilang ya mirip-mirip lah pool hero-nya nih sama Widdy. Yeah. Dia juga main Chow, dan apakah Chow-nya akan di first pick? Oke. MTB Master the Basics akan memimpin draft, tapi kali ini mereka sangat terbuka sekali dengan jalan untuk banyak banget yang akan mereka mainkan. Mau main dari mana? Roamer bisa, Midland Dragons bisa, EXP bisa, dan banyak tentunya permainan dari tim Aurora memiliki arah Bruno. Karena memang mungkin kita tahu sekarang persentase Bruno ini sangat tinggi, walaupun win rate-nya tidak terlalu baik. 54, sempat menjadi salah satu hero yang full satu hari menang selalu. Iya. Tapi memilih melepaskan Bruno dengan pick terhadap Chow dan juga Hilda. Chow, Hilda, ini dia karakter permainan dari tim Liquid ID yang sempat mereka tunjukkan waktu ada di MPL ID Playoff. Dan kali ini mereka mendapatkan 2 hero tersebut. Apakah jawabannya akan ada di Suyo atau jawabannya akan ada di Alpha? Karena seperti yang kita tahu Demon Kite, seperti yang tadi Ranger Mas mention, karakter permainannya sangat-sangat melekat dengan fighter. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Alpha is online. Alpha is online, langsung diambil semuanya, di take over seluruh hero yang cukup bisa menggetarkan line of down untuk tim Liquid ID. Kita tahu Favian betapa kuatnya dengan Alpha, tapi kita tutup kali ini oleh tim Aurora. Dan saatnya para pasukan dari tim Liquid ID mereka menggunakan Suyu. Memang bukan memiliki power yang tinggi atau mungkin tidak memiliki jam terbang tinggi Favian dengan Suyo. Tapi kemarin ketika Favian menggunakan Suyo, kita tahu cukup mengerikan Profesor. Oke, tapi tahan dulu nih Ranger Mas. Karena Alpha dan Suyo ini emang sering banget dilepaskan sama Aurora. Dari dia ada di grand final untuk MPL Philippines Season 14. Dan jujur, kalau boleh merekomendasikan sedikit nih untuk tim Liquid ID. Yes, Profesor, silakan. Rafaelanya boleh ditutup sih, karena kita punya referensi juga nih untuk Aurora ketika membawakan Bruno atau Marksman late game yang kuat banget. Dan bawa Alpha juga untuk Aurora. Biasanya mereka tuh mengkombinasikan Renegade dan juga Demon Kite ini dengan hero healer. Jadi Alpha Rafaelanya kuat banget gitu loh untuk di early game. Ya. So nanti Marksman-nya tetap bisa keep up untuk mengikuti tempo early game yang bisa didapatkan dari Turtle, dari point-point kill juga. Jadi tambah lagi, kalau kita ngomong frontlinernya aja udah gak bisa ketemu, apalagi mereka mau mencari ke arah Bruno, Profesor. Dan menuju ke arah sosok dari Cici, ini tidak melupakan juga kalau misalnya Edward, ini hero pool-nya banyak. Dan satu hero pool yang sangat kuat tadi pernah digunakan oleh Edward, dan tadi juga menang di game sebelum ini. Benedetta. Benedetta ya, waduh. Benedetta untuk kendali lane jauh. Tapi dengan melakukan ban ke arah dari Cici, apakah ini adalah tujuan untuk bisa memenangkan bagaimana early matchup dari Hilda ya? Biar Hildanya nggak kerepotan di XP lane, karena seperti kita tahu, memang itu adalah tipikal permainan yang cukup mengerikan dari Hilda ketika memang bisa memenangkan early matchup-nya. Glue juga ditutup. Karena kita tahu bahwa Glue sangat-sangat merepotkan ya bagi lini depan yang seperti Hilda dan juga Chow tentunya. Hero-hero besar, hero-hero keras itu akan sulit. Ditambah lagi kalau misalnya Glue ditutup, ini juga mengurangi aktivitas para pasukan dari tim Aurora untuk bisa menghantam seorang Yeskiel dengan Eve-nya. Oke, apakah targetnya akan ke Aaron Ciki lagi nih sekarang? Untungnya Eve-nya udah di-ban dari awal. Ya, karena nggak ada ini kan, jarak jauh juga yang akan mengganggu nantinya. Tapi sayangnya mereka jangan lupakan juga, masih ada Farsha. Farsha sih. Yang bisa dimainkan oleh sosok dari seorang Yeskiel. Farsha oke, tapi kayaknya boleh di last pick sih. Karena takutnya hero XP dan juga hero roamernya bisa engage gitu kan. Tapi Aurora yang ditutup ternyata sepertinya, seperti kita tahu ya dari Alpha-nya sendiri, mereka kayaknya ingin bermain agak sedikit menabrak. Dan dengan kapasitas dari Beatrix ya otomatis nantinya akan membuat hal tersebut bisa menjadi sebuah combo yang mengerikan. Dan Granger sepertinya bakal diambil.
PLID berniat untuk bermain dengan tempo early game. Oke, early game power dari Granger. Ya, dan apakah memungkinkan untuk last pick-nya menuju ke arah dari Luoyi? Karena melihat dari kemungkinan seperti ini dan mereka tidak melakukan ban terhadap kayak hero-hero kayak Rafaela Florin. Apalagi kalau misalnya ini Luoyi dari Sandal Lucas, makin besar persentasenya ketika di Rora akan melakukan pick terhadap Hylos. Oh, Hylos? Iya, akan mereka coba pick ke Hylos. Ya, karena cheat-nya di ban sendiri kan. Betul. Sama ID. Sebagai frontliner mereka, dan bahkan kalau misalnya Romer mereka juga sebagai healer, ini nggak menutup kemungkinan akan ada Loi di sisi kanan, Profesor, untuk tim Liquid. Karena udah kelihatan ya untuk lawan matchup. Tapi Idit, ini juga hero yang difavoritkan oleh Edward Ranger, masih jangan lupakan itu. Betul. Tapi sepertinya kalau begini akan ada tanker, dan itu adalah Tigreal dari Rene J. Mereka tidak bermain dengan healer karena Idit akan dijadikan sumber damage juga di area EXP. Dan last pick-nya apakah tetap akan membawakan Luoyi? Karena kita tahu sendiri memang Yeskiel ini bermain dengan sangat lihai ketika membawakan hero-hero match high ground. Gue gak tau kenapa, gue lebih memilih ke arah Lilia atau hero-hero yang bisa kabur, jangan sampai nggak Loi sih, Prof. Tadi gue sempat Loi, karena ini akan berat banget ketika sosok dari Yeskiel udah tertangkap dan gak ada jalan untuk pulang. Walaupun dari 4 berbanding 5 hero ini, itu semuanya front to back. Atau Valentina? Valentina masih oke. Karena masih ada IMU Eternal untuk Guard? ambil, ya tentunya ada Eternal Guard juga, ada Implosion, bahkan kalau mau yang lebih ekstrim dan memiliki damage, Primal Knight. Tapi ternyata Xavier! No pick! Bisa bilang jadi debut untuk M6 World Championship. Ternyata hero late game-nya ada di mid lane. Dan ini dia, alternatif dari Luoyi. Biasanya kalau ada Granger plus Fighters, memang damage-nya akan ada di mid lane. Tapi sekarang nggak bermain dengan Luoyi, bermain dengan Xavier dan Yeskiel. Menunjukkan sekali lagi hero high ground yang dulu kita kenal Varsha, tapi kali ini bukan Varsha melainkan Xavier. Yes, ini dia. Unexpected pick yang dilakukan terhadap Xavier. Bahkan dengan no pick, tidak ada data. Dan satu game kalau berhasil mereka menangkan ini membuat seluruh data yang dimiliki dari Rora akan kebingungan terhadap tim Liquid. Wow. Dan ini dia 5 pick yang sudah dilakukan terhadap Rora dan 5 pick yang dilakukan terhadap tim Liquid tadi, Profesor. Lebih suka ke arah mana? Aku jujur suka banget pick Xavier-nya, itu nggak terduga bahkan. Yang awalnya kita kira hero mid close combat, ternyata long range. Mari kita menyaksikan dua raksasa akan memulangkan satu sama lain. Mampukah Rora memulangkan tim Liquid ID? Apakah sang raksasa tim Liquid memulangkan Rora from Philippines? Let's go to the lane of down. Let's get into the lane of down, best of 3 series. Game 1 yang sangat mendebarkan dengan pick dari Xavier. Dengan tujuan bermain di area high ground, bermain dengan jarak yang jauh, dan tentunya bermain juga untuk teman-teman yang belum menyelesaikan quest di M6 Pass yang sudah hadir sampai dengan tanggal 29 Desember. Alright, dan buat kalian semua jangan sampai ketinggalan karena ini limited edition buat kalian semua. Kalau ketinggalan, ingat, menyesal. Ditanggung penumpang. Betul sekali. Oh Yeskiel udah mulai coba untuk melakukan poking damage dan juga Widdy nggak bisa terlalu sembarangan untuk masuk ke dalam. Karena ingat, jangan lupakan ini Alpha, sekeras apapun itu bisa dilumat, apalagi selembek apapun. Iya. Makanya permainan front to back sangat bisa dijalankan, dan bahkan Ahran menemani Favian untuk membuka mapnya, mengendalikan juga ditutup bahkan sama Widdy di bagian top lane. Ini membuat sepertinya dari EXP-nya Demon Kite agak sedikit ketahan harusnya di level yang keempat. Sementara untuk Favian sendiri akan lebih mudah untuk mendapatkan level yang kelima. Ya, dia akan dapetin satu jungle di arah bottom lane dan rotasinya juga akan menuju ke arah top lane. Ini akan menguntungkan sekali untuk seorang Favian. Dan Demon Kite bisa dibilang mobilitasnya memang kalah, Profesor, dan ini emblemnya silakan. Ya, kalau kita lihat dari emblem tentu akan menuju kepada Inspire dan Bargain Hunter ya untuk Xavier-nya. Sementara Eren Shiki. Ini Eren Shiki kayaknya habis ngelihat Ranger Emas ya dengan Tenacity soalnya. Oke, kita lihat secara para pasukan dari tim Liquid ID bakal coba dihajar dengan first blood dari top lane. Sayang sekali flicker for defensive diberikan oleh seorang Aran. Perpasukan dari tim Liquid. Mereka tidak mau kehilangan satu point kill, tapi Yeskiel coba untuk menutup jalannya Rene Jai. Mundur ke belakang, Favian poking damage, sebuah jawaban. Tapi mencari Widdy di level 3. Mampukah perpasukan dari tim Liquid ID kali ini melakukan takeover? Karena Soul Saver menjadi pilihan utama. Demon Kite targetnya, Yeskiel di belakang sana. Downing Light belum dikeluarkan. Demon Kite Downing Light berhasil dihindari dengan Spear of Alpha. Tapi
nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan seorang Widdy. Pertempuran para pasukan dari tim Liquid ini tidak cukup adil ketika Favian Secretary Mountain melihat sosok dari seorang Edward yang masih kuat perkasa di depan sana. Oke, ditarik ulur terlebih dahulu untuk mendapatkan level yang kelima karena sepertinya Demon Kite akan kalah level kali ini. Mendapatkan purple buff, mendapatkan level yang kelima dan sepertinya akan coba untuk take over oleh Aurora. Balik lagi ke area turtle kali ini. Oh, tapi nampaknya dari tim Liquid ID mereka tidak akan melepaskannya. Karena Aaron standby on position. Para pasukan dari tim Liquid ID terlalu jauh dari Favian, mampu kalau take over, tapi nampaknya implosion menghentikan pergerakan dari Favian. What a play from Renegade. Flicker implosion ternyata mengagetkan para pasukan dari tim Liquid ID, menghilangkan 2 point kill. Efek dari Widdy First Blood langsung sangat mematikan sekali. Dan sekarang belum ada The Way of Dragon, baru ada bahkan tapi masih ada Purify dari Domeng. Domeng kali ini dapat Downing Light yang berhasil dihindari oleh para pasukan dari tim Rora. Domeng masih bertahan seorang diri 1 berbanding 2 dan bertahan bahkan itu gak adil banget. Itu benar-benar kerugian untuk para pasukan dari tim Liquid. Dan dapat Hasklaw juga karena mendapatkan 1 bonus gold dari Turtle. Aurora langsung leading 1.500 gold dan ada pause sejenak. Agak sedikit merugikan memang karena First Blood yang didapatkan tadi oleh Demon Kite ini membuat early game, early tempo dari Rora langsung berjalan dengan sangat-sangat cepat sekali. Intensitas yang mereka gunakan bahkan semenjak ada point kill tadi yang didapatkan itu benar-benar menguntungkan sekali dan bahkan adanya Flicker Implosion. Wah, itu sih Renegade. Dia sengaja nggak langsung ke sana karena dia mau ngeluarin pakai flickernya. Ya karena dia pun tadi kan sempat nge-clear di bagian mid lane. Sementara beda sama Widdy. Widdy belum sempat untuk nge-clear mid lane-nya. Dia belum dapetin level yang keempat. Dia belum bisa untuk menghentikan bagaimana implosion. Sementara berbeda juga dengan keadaan dari tentunya Favian yang terkena pokingan damage-nya begitu luar biasa. Tim Liquid kehilangan early momentum mereka dan seperti yang kita tahu Aurora. Ketika mereka sudah mendapatkan momentum, mereka akan mencoba untuk bermain dengan cara menekan, mengintimidasi lawan-lawannya. Oke. Itu adalah gameplay yang mirip banget dengan Blacklist International. Betul yang sekali. pernah memenangkan M3 World Championship. Alright. Tapi kali ini para pasukan dari tim Liquid ID dengan trouble yang sudah berhasil di solve harusnya. Ini akan kita lihat akan kembali lagi ke dalam Lane of Doubt. Ya bahkan para pemain dari Aurora juga sudah bersiap. Namun apakah kali ini dengan 1 turtle lagi nih, turtle yang kedua, turtle yang ketiga mungkin, apakah akan bisa dibalikkan dengan cepat keadaannya? Karena sekarang Aurora sedang berada dalam tempo mereka. Ya, Rora dalam tempo mereka dan bahkan kalau bisa kita lihat 3 point kill plus turtle itu langsung melambung jauh hingga 1.400 gold different. Jauh dan itu mendapatkan kerugian untuk Aran. Kenapa? Power Aran untuk nge-distract, power Aran sebagai Hilda ini akan turun total, Profesor. Pasti. Karena seperti kita tahu ya, ini tugas dari Hilda adalah melakukan screening out kepada Alpha. Tapi kalau Alphanya bisa menjawab Hilda tersebut, kayaknya Hilda di sini benar-benar bakal bisa dihancurkan dengan mudahnya. Dan pokingan damage dari Yue ini loh yang harus dihindari karena memang seperti yang kita tahu ya, nantinya Eternal Guard itu akan menjadi pengganggu terutama bagi Widdy. Dan tentunya setup seperti apa yang akan dibawakan oleh tim Liquid ID karena mereka masih jauh banget dari kata prime. Oke, ngomongin ke arah hero scaling, mereka memiliki ke arah YS skill dengan Safia. Tapi kalau ngomongin YS skill untuk bertahan sampai hero-nya mampu melakukan damage dealer di area late game itu cukup panjang waktunya. Jangan lupakan, dan lihat di depan sana, bahkan Retribution harus dikeluarkan oleh sosok seorang Renegade dengan 1 implosion yang gagal didapatkan para pasukan dari tim Liquid ID. Mencoba untuk membalikan kembali kanan, ada sedikit stand dengan Hatatata dan Sonata. Meanwhile Renegade tumbang begitu saja. Enzo menjadi korban kedua, double kill, looking for triple kill. Davis dan Demon Kite gak bisa dipenuhi kembali. Dan para pasukan dari tim Liquid ID mencoba untuk memporak-porandakan Demon Kite. Hilang begitu saja dan shutdown di tangan para pasukan tim Liquid. 4 hilang seketika, tim Liquid membalikkan momentum dengan instan. Bahkan 1.600 gold langsung dibayar lunas dan Aaron Shiki ditukarkan juga dengan platingan yang seimbang. Turtle didapatkan dan keuntungan berbalik. Tim Liquid benar-benar merespon dengan gerakan cepat thanks to Yehezkiel. Dia mengunci 3 pemain dengan adanya 1 pergerakan dan Downing Light yang begitu mematikan. Oke, kali ini dan 1 pergerakan dari Favian yang berhasil menghindari implosion juga dari Profesor. Itu membuat implosionnya for nothing. Gak ada lagi implosion dikeluarkan. Tapi para pasukan dari tim Liquid mereka jangan puas terlebih dahulu. Walaupun mereka sudah membayarkan utang dari 1.500 gold. Tapi mereka belum berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Itu dia. Ingat bahwa Aurora bisa saja membalikkan momentum dengan cepatnya. Dan Yue menyelesaikan Glowing One
Sementara 4 berbanding dengan 4 dari segi poin killnya. Tim Liquid mencoba untuk melakukan sebuah movement, tapi Widdy terdeteksi di sana. Terdeteksi Implosion untuk Widdy dan juga seorang Aran. Damage dari depan membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka termakan dari frontlanernya dan ini adalah salah satu pergerakan yang dimiliki. Tapi nampaknya Aran tidak bisa bertahan Spear of Alpha. Untuk siapapun yang setebal apapun tidak akan bisa dibendung. Dan Profesor, Widdy jangan sampai lupa, ini Rora, pemain dari tim Filipina yang dimana mereka tidak pernah takut untuk makan depan. Ya, bermain di area sungai pun mereka akan ladeni ya. Aurora benar-benar mendapatkan momentum baliknya dengan seinstan itu. Memang tim Liquid ID tadi sempat membalikkan keadaan, tapi lagi-lagi Aurora mereka berani untuk bermain dari back dan Widdy mencoba untuk memberikan pressure di area bush mid lane karena membiarkan outer mid lane turret hidup atau tetap berada dalam vision dari tim Liquid adalah keharusan agar nanti Yeskiel bisa memberikan vision yang lebih luas lagi dengan damage yang bisa dia berikan. Oke, tapi jangan lupakan di arah top lane sana mereka coba untuk mendapatkan satu turret kembali dan kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena mereka akan coba berbahaya dan jangan tendang Edward. Kalau mereka menendang karena itu tidak akan menjadi bahaya. Edward masih terlalu tebal dan itu dia. Mereka termakan perangkap, mereka kehilangan Implosion. Menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Liquid ID. Untungnya Ana masih ada flicker terakhir, tapi sayangnya damage dari Yue tidak bisa dibendung kembali. Itu dia Profesor, jangan mereka tendang Edward. Kalkulasi karena Edward mereka belum cukup. Dan kali ini tim Liquid ID harus merelakan turtle ketiganya akan diambil oleh Aurora. Demon Kite lagi yang mendapatkan hal tersebut dan sekarang Aaron mencoba untuk memberikan Death Sonaranya. Thanks to Mystic Field, ini dia combo yang sebenarnya mengerikan nanti di late game. Yeskiel dan Iron Shiki. Ketika Mystic Field dibentangkan dan adanya Death Sonata mungkin akan menjadi jawaban. Tapi jujur Ranger Mas, kayaknya untuk sekarang Iron Shiki ketika bermain seperti ini ya, lebih membutuhkan item seperti si Halberd agar nantinya efek dari Life Band akan bisa menghentikan spell fam tinggi dari Alpha yang dibawakan oleh Demon Kite. Yes, benar banget. Itu dia. Mereka harus coba langsung ubah cara permainan mereka. Gimana caranya tembusin depannya. Dan bahkan Renege ini menjadi masalah banget sih kita lihat. Para pasukan dari tim Liquid ID, Dual Trigger menuju ke arah yang tepat. Membuat Renege kali ini tidak terkena damage dari turret. Implosion dibalikan kembali kanannya. Mereka kehilangan Sphere of Alpha dan bahkan Fabian menjadi korban bersama dengan Aran. Dual Trigger ke arah Renege, tapi sayang sekali turretnya mengarah ke yang lain. Itu dia, dan ini membuka kesempatan bagi tim Aurora untuk bisa mendobrak bagaimana invade jungle yang tidak terhentikan agar perbedaan gap level, gap gold, dan tentunya item yang akan menjadi bonusnya cukup dibedakan. Fabian, walaupun dia sama levelnya dengan Demon Kite, tapi by item, by gold, agak sedikit ada perbedaan di sana. Yes, benar banget. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid itu Yeskiel saat ini. Iya. Yeskiel. Meta high ground yang tentunya sudah mulai terlupakan kali ini. Dan Aurora, mereka bermain lagi-lagi dengan front to back, dengan percaya diri karena domainnya juga sudah memiliki damage yang sangat-sangat tinggi. Malefic Gun yang menjadi jawaban atas sebuah range yang nantinya bisa dia manfaatkan agar Renege lebih mudah untuk mendapatkan Implosion di timing yang tepat. Oh, lihat kali ini Iron Shiki juga tidak bisa terlalu dalam karena walaupun dengan adanya Purify yang dia miliki, dia bisa saja dimakan kapanpun oleh Renege. Dari tadi momentum yang dimiliki dari Renege ini terlalu manis Profesor, terlalu objektif dan dia selalu ke arah belakang. Ya, karena yang menggunakan Purify juga cuma Iron Shiki masalahnya. Dia nggak peduli siapapun yang akan dihisap, bahkan dari satu momentum terhadap seorang Fabian. Ini benar-benar sangat cepat banget sih tempo permainan dari kedua belah tim. Bahkan dengan 1.600 gold difference yang sudah dipegang lagi oleh tim Aurora. Berbalik seswing itu loh goldnya. Secepat itu. Lagi-lagi Aurora membalikan keadaan dengan gold yang sama, dengan gold yang serupa. Dan sekarang lagi-lagi Lord Dance ala Filipin. Kita akan melihat hal tersebut dengan permainan tim fight 5-5 dan Aran harus hati-hati di sana. Ingat sekali lagi. Aran, Widdy ingat, ini Alpha. Ini Alpha, dia bisa dilenyapkan kapanpun. Tapi dan itu dia Downing Light yang terlalu sakit dan bahkan Renege. Hilang duel dengan on point. Berhasil mendapatkan double kill. Para pasukan dari tim Liquid membalikkan kembali keadaan triple kill. Looking for Maniac dari seorang Iron Shiki. Di depan sana para pasukan dari tim Liquid ini membalikkan kembali keadaan. Dan damage dari seorang Edward. One last hit. Maniac! Iron Shiki membalaskan kembali keuntungan dipegang oleh tim Aurora. Dan tim Liquid take the Maniac. Let's go Liquid! Kali ini keadaan berbalik, Lord didapatkan, Maniac pun
diamankan oleh Aaron Shiki dan Demon Kite. Dia Spiral Valva ke depan, tapi apakah cukup untuk menembakkan karya Yeskiel Implosion bangsat? Implosion dan Death Sonata. Harta tata Death Sonata tidak bisa menyelamatkan Favian, tapi tidak menggunakan dengan Demon Kite. Winter Crown yang digunakan kali ini. Demon Kite sudah kehilangan 2 source. Ada Queen Swings, ada Winter Crown, tapi pertukarannya ada Jungle, ditukarkan dengan Jungle. Favian harus tumbang Lordnya, tapi masih didapatkan oleh tim Liquid. Lagi-lagi keadaan berbalik, 1.600 gold berada di tangan tim Liquid. Alright, di arah top lane, para pasukan dari tim Liquid, mereka melepaskan Lordnya berjalan begitu saja, Profesor KB. Liquid, mereka membalikan langsung 2.000 gold dengan instan. Mereka mendapatkan Maniac untuk Aaron Shiki. Mereka mendapatkan momentum agar bisa membalikkan keadaan. Dan sekarang Yeskiel sedang online. Tentu ini akan menjadi dampak yang begitu positif. Karena lihat dari stacknya, Aaron sudah mengumpulkan 600 stack untuk pasif dari Granger. Bertambah dengan 800 cap awalnya. Dan kali ini sudah memiliki 6% threshold HP. Siapapun yang dalam keadaan sekarat sekali kena Death Sonata akan hilang seketika. Harta tahta Death Sonata dari Granger. Early tempo yang mulai dibalikan dengan cepat. Aurora mulai kehilangan momentumnya. Wind of Nature terpaksa digunakan oleh Domeng karena dia butuh untuk bertahan hidup. Oke, checking boost terhadap seorang Aran. Kali ini yang ada di depan sana, karena dia nggak bisa masuk ke dalam, karena dia bisa dilumat. Jadi ada baiknya minta tolong sama Death Sonata, Profesor. Death Sonata untuk Death open map Sonata. juga. Ya, open map juga. Nah, ketika informasi terdapatkan ada satu orang di depan sana, Aran baru bisa ngebuka. Itu dia, harusnya memang tugas Aran. Tapi kenapa Aaron Shiki? Karena Aaron Shiki tahu kalau Aran yang masuk, Aran bisa ditelan. Dan ketika mereka tidak memiliki frontliner seperti Aran, Yeskiel yang menjadi masalah. Sedangkan satu-satunya jawaban untuk bisa menyelesaikan game ini ya di Yeskiel. Ya, dan jangan lupa Mystic Field juga bisa open the map. Ini akan menjadi sebuah keuntungan, ini akan menjadi sebuah hal positif bagi tim Liquid. Ada Downing Light juga sama. Banyak momentum yang bisa diciptakan, dan Widhi dengan Twilight Armor juga akan menutup damage dari Bruno. Ini yang sempat aku mention juga karena Bruno memang memiliki high quality damage. Burst damage yang tinggi, critical damage yang sangat-sangat fatal. Tapi dengan adanya Twilight Armor, harusnya damage reduction yang didapatkan oleh Widhi akan menjadi jawabannya. Yes, jangan lupakan kalau misalnya ini adalah debut Xavier yang dimana Xavier itu terakhir muncul di M-Series pada M4. Dan itu adalah di babak Grand Final dan hero kemenangan bagi Echo. Echo, waktu berhadapan dengan Blacklist International. Atau Liquid Philippines. Wah, ini dia teman-teman ya. Dan kali ini digunakan lagi oleh Liquid ID. Yang sebelumnya digunakan oleh Liquid Philippines. Lord didapatkan dan tinggal menunggu momentum. Apakah Liquid akan bergerak untuk targeting hero-nya dulu atau objektifnya dulu? Oke, kayaknya kalau untuk ke arah objektifnya terlebih dahulu ini nggak baik sih. Mereka akan bisa di-counter oleh seorang Renejai. Renejai satu jawaban yang pertama. Kalau Renejai minimal kalau nggak kepoking atau tumbang aja udah itu mahal banget. Tapi lihat Widhi, nggak boleh salah tendang seperti sebelumnya. Widhi benar-benar harus tendang ke arah sosok seorang Yue. Kalau enggak yang tidak memiliki Purify. Tapi jangan Edward, jangan Renejai. Oke. Itu akan mempermasalahkan semuanya. Nice banget visionnya dari Widhi. Implosion, Purify Gaming, tapi tampaknya di sana mereka kehilangan seorang Aran. Duel sedang menuju ke arah seorang Edward. Follow yang damage yang berhasil didapatkan oleh para pasukan tim Liquid ID. Minimal di belakang sana, tim Liquid ID berhasil menumbangkan 1 poin kill. Tapi no power of retribution. Siapa kena Domeng tumbang? Shutdown terjadi. Lord tidak ada yang bisa megang. Para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka mencoba untuk mundur. Dan Downing Light mencoba untuk melakukan sedikit screening di arah mid lane. Trade 3 untuk 3 memang pertukaran terjadi. Tapi Domeng yang tadi melakukan sebuah tackle dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Dan harus dihilangkan seketika dengan adanya efek dari Downing Light. Yeskiel. Profesor, ini bahaya banget Profesor. Yes, Masih ada Mystic Field tentunya. Itu dia Mystic Field yang harus dicek terus sama seorang Yeskiel. Karena dari tadi itu dia selalu aku bilang sama Profesor KB, kenapa kita bilang Yeskiel yang bisa menyelamatkan tim Liquid. Karena satu-satunya bisa nge-deliver damage dengan pasti ke arah belakang dan tidak bisa dibendung oleh tim dari Aurora. Oleh apapun, Yeskiel. itu dia. Apakah kali ini kita akan melihat kembali permainan front to back yang akan Yeskiel. dibawakan oleh Yeskiel. Dia nggak boleh ke depan seperti itu Profesor. Dia flicker loh. Tapi menunggu juga nih karena dapat informasi dari Widhi sebenarnya. Ada Demon Kite di sana.
Dan Downing Light terus digunakan. Conceal Play. Renegade, Conceal Play bertahan dengan Arikas. Satu domestic fair, Renegade. Itu dia. Godlike yang berhasil didapatkan oleh seorang Aaron Shiki. Tapi di depan sana berpasukan dari Team Liquid. Mereka kehilangan Lordnya. Pertukaran dengan double kill terhadap Diamond Knight. Looking for 3 orang yang tumbang. Tapi nampaknya berpasukan dari Team Liquid tidak akan melepaskan Lord bergerak begitu saja di arah bottom lane. Pertukaran antara 3 orang dengan 1 Lord. Profesor, is it worth it? Masih worth it karena seperti biasa ketika ada satu tim fokus ke arah dari Lordnya, pasti akan ada yang fokus ke hero dan mereka mau in game. Oke, looking for end game. Target mereka berikan seorang Domeng, tapi lebih stick field. Modify dasaran. Fokus ke arah Domeng win. Om Danger gak bisa menyelamatkan. Let's go! Let's go Liquid! Let's go Liquid! Di game pertama berhasil membalikan kebalikan dan mendapatkan match point. Once again, let's go Liquid! Let's go Liquid! Tentunya dengan satu kesempatan ketika memang semua orang fokus ke arah dari Lordnya, take over, target orangnya, dan hancurkan keseimbangan dari kuantitas membernya. Tim Liquid langsung menyelesaikan job desk-nya masing-masing. Aran dengan screening ke arah Domeng dan target ke arah dari base-nya membuat kali ini Liquid mengamankan match point. Yes, Wah. ini memang cukup tegang karena memang Oke. early game yang tidak baik untuk Liquid. Yes, aku Early setuju. game yang berat untuk Liquid, tapi balik lagi. Mereka memiliki satu momentum yang berhasil dimanfaatkan oleh Liquid. Mereka memang kehilangan Lord, mereka paksa Diamond Knight, mereka dapatkan Renegade. Ketika tidak ada Renegade, Rora nggak punya apa-apa lagi sebagai front laner. Dan kick dari Widi serta follow up dari 2 pemain aja cukup. Favian sih. Faviannya juga bisa nutup lini belakang karena dia punya Winter Crown. Dan memang karena 5 berbanding dengan 2, apalagi 2-nya nggak bisa nge-clear wave minion dengan cepat. Otomatis membuat dive dari tim Liquid berhasil. Yes, flicker-flicker ke depan. Mencoba untuk menyelesaikan seorang Doming Win of Nature sekalipun nggak bakal bisa mempertahankan dia. Nggak bisa. Dia harus fokus untuk bertahan diri sambil ngedeal damage sedangkan base-nya terbuka dengan sangat bebas. Biasanya kalau kita ngomongin soal bagaimana gameplay yang seperti ini tuh gameplaynya Aurora sebenarnya. Yes, bener Aurora tuh paling suka loh teman-teman. Kalau Lordnya diambil musuh, mereka ganyak orang. Nekan. Mereka menekan orangnya, mereka melakukan counterplay. Tapi tim Liquid sekarang yang mencoba untuk memainkan psikologi seperti ini. Jadi mereka mencoba untuk memanfaatkan ketika Rora all in-nya ke Lord, ya udah tim Liquid all in-nya ke hero gitu. Gak ada masalah. Bahkan nanti sampai flicker dari Widi, Maniac dari Aaron Shiki juga. Dan jangan lupakan Mystic Veil dari Yehezkiel. Ini saviornya benar-benar genius pick banget dari SDL dan Coach Facehugger. Tapi kalau misalnya ditanya, walaupun Aaron Shiki akan jadi MVP, tapi tetap hati gue di Yehezkiel, bro. Yehezkiel ya. Hati gue di Yehezkiel. Penjaga orang dan dia kalau bisa kita lihat flicker dengan Xavier ini bukan pertama kalinya. Pertama kali dia datang dengan nama Sid. Dia pakai siap flicker di atas top. Bahkan dulu namanya bukan cuma Sin tapi Sindrom. Walaupun dia waktu itu dibilang blunder. Iya betul sekali karena kerap kali flicker-flickernya digunakan dan memang ini dengan 16 menit game perjalanan kita dengan jual beli serangan dari tim Liquid membuat kali ini Rora di game yang pertama tidak menemukan jawaban sedikit pun walaupun mereka sebenarnya sudah berusaha untuk menekan dari segi point kill. Dan memang kalau kita ngomongin soal tim fight panjangnya, Widi hanya bermodalkan 2 item saja tapi itu ternyata sudah cukup untuk bisa memberikan tekanan. Karena memang di sini ada satu item Twilight Armor yang menjawab sudah kehadiran dari Domeng. Dan memang kebiasaan itu tetap kebiasaan Ranger. Yes, habit. Widi dengan kaos kakinya. Karena sepatunya dia jual, dia biasanya beli conceal. Nah, dia langsung tuker sama Encourage. Tujuannya apa? Biar teman-temannya dapat attack speed. Apalagi mereka langsung harus ngenabrak ke arah sosok dari seorang Domeng kan. Asli. Tapi teman-teman udah jelas ya. Kalau misalkan gameplay bisa berubah. Gameplay bisa. Habit enggak. Habit bisa sama. Itu dari nggak bisa. Dari MPL ID kemarin gue udah selalu bilang. Itu dia. Emang gameplay, strategi, semua segala macam itu bisa berubah. Tapi habit itu bakal selalu ada. Karena saya belajar dari saya pribadi. Habit saya loncat ke belakang menggunakan marksman tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang. Inisiator marksman itu ada nyatanya ya. Walaupun pakai Moskow sekali. Tapi ya ini dia. Stats yang mungkin cukup mendebarkan ya. Dengan 1 kali push saja dari tim Liquid ID. Mereka menjawab dengan sangat-sangat jelas permainan tempo cepat dari Rora. Mereka ingin beradu otot, ya tentunya. Dengan permainan Brawl Server, ya tim Liquid ID merespon dengan cepat juga. Yang penting gimana caranya Yehezkiel tidak tersentuh. Xavier benar-benar menjadi jawaban yang pasti di sini. Saint dan juga Facehugger menjawab dengan mid lane carry.
85.000 dan Wah. Maniac dari Iron Shiki juga tentunya berkat adanya dukungan dari Yeskiel di belakang dengan efek dari Glowing One, dengan efek dari Downing Light dan MVP by GoPay. Seperti yang tadi Ranger Mas bilang, walaupun mungkin ke Iron Shiki, aku pun tetap setuju sebenarnya ada di Yeskiel sebenarnya. Yes. Dan ini dia MVP by Kobe. Yeskiel! Yes. Ini dia MVP yang sebenarnya memang dia. Dia memberikan kill damage yang besar. Dia tanpa tumbang, jaga positioning, dan satu momentum yang dibalikan kembali keadaannya itu berkat dia. Tapi dia nggak bakal bisa seperti ini kalau nggak ada teman-temannya. Kenapa? Ya. Sosok dari Xavier itu tidak punya frontliner, dia pasti tumbang. Dia pasti nggak bisa bergerak. Udah pasti. Jadi dia harus say thanks to Aran, Favian, dan juga Widdy. Karena berkat tiga orang tersebut, Xavier dan juga Granger yang ada di tim Liquid semuanya bisa bebas. Lagi-lagi ya, dengan adanya satu Mystic Field aja itu udah menjawab bagaimana keresahan dari lini depannya teman-teman Aurora untuk bisa mendobrak pertahanan dari Liquid. Karena memang entah kenapa melihat dari Yeskiel dengan momentumnya, dengan Mystic Field, dengan Downing Light-nya. Yes, ini Yeskiel yang pakai Yeskiel ya. Yeskiel. Karena teman gue YH duluan namanya. Katanya typo. Orangnya lagi nonton nih. Makanya kan typo. Dia bilang, saya MVP ya, emang jago gue. Waduh, tapi emang jujur ya melihat bagaimana positioning dan tentunya membuka juga potensi untuk bisa bermain dengan front to back. Xavier yang tentunya dari dulu kita ketahui dia kuat banget di high ground, dia susah untuk didobrak. Even game ini dibawa ke late game Ranger Mas. Yes, even ini dibawa ke late game. Xaviernya bakal bisa bahkan bikin satu hit terhadap Bruno. Hati-hati loh. Apakah Mystic ini Field Downing Light. apakah ini bisa menjadi Xavier the Savior? Xavier the Savior untuk tim Liquid. Untuk tim Liquid soalnya. Tapi kalau menurut aku jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu terburu-buru. Kenapa? Dia. Karena Takutnya. kondisinya adalah nanti akan ada